Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Manajemen Syariah dengan saya sendiri, Sainah dari kelas Akuntansi Syariah 2020B dan teman saya Husnun Maulidina dari kelas Akuntansi Syariah 2020B. Di sini, kami akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik dalam Islam. Nah, apa sih konflik itu? Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, adapun beberapa definisi konflik menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Webster, istilah konflik dalam bahasa Latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang disusun Purwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak yang berseberangan. Apa saja yang menyebabkan sumber-sumber konflik itu terjadi? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu sumber daya yang terbatas. Sumber daya itu dapat meliputi uang, persediaan, orang, atau informasi. Nah, seringkali unit organisasi berada dalam persaingan untuk sumber daya yang terbatas atau menurun. Hal ini menciptakan situasi di mana konflik tidak bisa dihindari. Yang kedua yaitu bentrokan kepribadian konflik. Kepribadian muncul ketika dua orang tidak akur atau tidak melihat hal-hal yang sama. Ketegangan kepribadian disebabkan oleh perbedaan dalam kepribadian seperti sikap, nilai, dan keyakinan. Yang ketiga yaitu perbedaan status dan kekuasaan. Orang-orang mungkin terlibat dalam konflik untuk meningkatkan kekuasaan mereka atau perbedaan tujuan. Cara untuk mengantisipasi konflik dalam Islam yang pertama yaitu melakukan tabayun atau klarifikasi. Tabayun dijadikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi. Nah, terlebih informasi itu yang masih simpang siur kejelasannya yang dapat menimbulkan fitnah dan konflik. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua yaitu melakukan tahkim atau upaya mediasi. Upaya tahkim dilakukan dengan cara mendatangkan mediator sebagai salah satu cara untuk mendamaikan. Mediator itu seperti orang ketiga. Sebagaimana dikatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35 sebagai catatan bahwa seorang mediator harus berdiri di tengah. Artinya, tanpa memihak dan bersimpati kepada salah satu pihak yang tengah berkonflik. Ia seharusnya mendorong dan mengondisikan kedua pihak tersebut ke arah perdamaian. Yang ketiga yaitu melakukan syuro atau musyawarah. Upaya ini ditempuh guna memecahkan persoalan dengan mengambil keputusan bersama. Hal ini dianggap penting dalam kasus terjadinya konflik. Pentingnya musyawarah ditegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 158. Yang keempat yaitu sikap al-afu, saling memaafkan. Ketika terjadi konflik, maka masing-masing pihak cenderung mempertahankan ego sektoral mereka, sehingga al-afu merupakan indikator awal lahirnya kebaikan dan ketakwaan seseorang. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah 237, yang mampu menciptakan kondisi perdamaian dalam kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu al-islah, berdamai. Setelah upaya saling memaafkan, maka tekad untuk berdamai pun menjadi sebuah keharusan, sebab Al-Quran sendiri menegaskan untuk berdamai dalam berteologi atau berkeyakinan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Apa itu arbitrase? Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian konflik atau sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan.
penyelesaian konflik melalui metode arbitrase itu diatur oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada beberapa lembaga arbitrase yang berwenang di Indonesia, salah satunya yaitu Basarnas, yang berkompetensi dalam arbitrase syariah. Nah, apa sih kepanjangan Basarnas itu? Kepanjangannya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Arbitrase syariah atau tahkim juga berperan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian kerjasama. Perbedaan terletak pada tata cara dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yakni syariat Islam. Berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tahun 1993 tidak lepas dari pendapat para pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah. Apa sih tujuan didirikannya Basarnas? Tujuan didirikannya Basarnas, yang pertama, Basarnas bertindak sebagai penengah dalam masalah sengketa muamalat yang muncul dalam hubungan industri, keuangan, perdagangan, dan jasa antara sesama muslim dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa perdata tersebut. Tujuan didirikannya Basarnas selanjutnya yakni untuk menjaga hubungan baik antar kedua belah pihak. Apa saja sih keunggulan arbitrase secara syariah? Berdasarkan prinsip syariah, yang pertama, asas kepercayaan dalam proses arbitrase, yakni arbitrase secara syariah menaruh kepercayaan kepada para pihak yang berselisih karena perbedaan itu akan diselesaikan secara bertanggung jawab dan terhormat. Yang kedua, prosedur cepat. Semua proses arbitrase dilakukan secara efektif dan efisien, dari mediasi melalui musyawarah mufakat, sidang, dan putusan. Prosedur berlangsung cepat. Yang ketiga, prinsip perdamaian. Basarnas berperan mencari titik temu antara kedua pihak yang tengah bersengketa dengan mengedepankan hukum Islam. Terakhir atau yang keempat, prinsip sukarela. Para pihak yang terlibat dalam akad sama-sama menyerahkan proses penyelesaian sengketa dengan sukarela kepada badan terpercaya. Apa sih persaingan yang positif itu? Secara umum, persaingan atau competition merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Pengertian persaingan sendiri ialah suatu proses sosial ketika antar individu atau antar kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu atau tujuan ataupun keuntungan. Fungsi-fungsi persaingan yang positif. Yang pertama, sebagai suatu proses sosial dan membentuk interaksi dalam masyarakat. Yang kedua, persaingan dapat mendorong dan merangsang individu atau grup untuk lebih maju. Dampak dari persaingan positif. Yang pertama, membuat kita semakin memiliki jiwa berkompetisi dalam bersaing. Yang kedua, secara berangsur-angsur, masyarakat yang terlibat akan menambah nilai kualitas dalam etos persaingan. Lalu yang ketiga, mengupayakan dalam penilaian dari kerja orang lain sebagai bagian dari sikap mawas diri. Yang terakhir, hasil dari persaingan yang positif. Yang pertama, kita dapat mengembangkan dan meningkatkan rasa sosial dalam diri seseorang terhadap lawannya. Yang kedua, persaingan yang jujur dapat menyebabkan individu-individu dalam kelompok saling menyesuaikan diri dalam hubungan sosial dan selalu berusaha menjaga keserasian. Yang ketiga, dengan adanya persaingan yang sehat, suatu masyarakat akan menjadi lebih maju. Pada zaman dahulu kala, kira-kira 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima mandat kerasulan, bangunan Ka'bah pernah dipugar. Konon penyebab pemugaran itu karena konstruksi Ka'bah yang sudah mulai rapuh. Sejak pertama kali dibangun Nabi Ibrahim dengan dibantu putranya Nabi Ismail, Ka'bah belum pernah dipugar. Ada banyak riwayat yang menjelaskan perihal pemugaran itu sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, karya Ibnu Katsir.
Salah satu riwayat menyebut bahwa kerusakan bangunan Ka'bah disebabkan badai gurun yang terjadi waktu itu. Singkat cerita, bangunan Ka'bah pun diruntuhkan dan diganti dengan konstruksi baru. Namun, ketika sesi peletakan Hajar Aswad, terjadilah pertentangan di kalangan para pemuka kabilah. Masing-masing pemuka merasa yang paling pantas mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pertentangan dan perselisihan pun tak terelakkan. Bahkan mereka hampir saling membunuh. Guna menghindari pertikaian berdarah, kemudian mereka bersepakat, barang siapa yang masuk pertama kali ke area Ka'bah keesokan harinya, maka orang itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tak disangka, Nabi Muhammad jadi orang yang pertama kali masuk ke area Ka'bah. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Nabi Muhammad yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah. Tapi, Nabi Muhammad bukan sosok yang egois. Dibeberlah kain lebar, lalu diletakkanlah Hajar Aswad di atas kain tersebut, lalu dimintalah semua perwakilan kabilah turut serta memegang tepi kain dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.